Saya menilai banyak orang terkejut. Apakah ini yang dimaksud? Apakah ini yang dimaksud? Ada orang yang mengomentari tentang revolusi Iran oleh Khomeini. Ada orang yang mengomentari bagaimana peranan penghasil minyak Timur Tengah, yang kebetulan mereka adalah pemeluk Islam. Tapi maaf para hadirin, saya tidak ingin melihatnya dari sudut politik. Saya ingin kembali kepada ajaran Islam itu sendiri, yang menurut saya ajaran Islam itu yang rahmatan lil alamin itu, yang harus mempunyai ciri-ciri toleransi itu, yang harus mempunyai ciri-ciri tidak a priori itu, yang mempunyai ciri-ciri tidak mengenal ekstremisan, kekanan-kananan atau kekiri-kirian itu. Ini ditentukan oleh dua faktor. Pertama, kebenaran ajaran itu ansih. Kebenaran Al-Quran itu sendiri. Berilah kesempatan Al-Quran. Berilah kesempatan ajaran ini berkembang. Berilah kesempatan ajaran ini berdialog. Ini satu. Jangan difitnah. Jangan dihalang-halangi. Jangan dipalsu fakta-faktanya. Jangan dibelok-belokkan penafsirannya. Berilah secara utuh kesempatan ajaran ini untuk memperkenalkan dirinya secara bebas. Ini satu. Faktor yang kedua, keikhlasan daripada pejuang-pejuangnya. Keikhlasan daripada pendukung-pendukungnya. Dia mendukung, dia berjuang hanya untuk kemenangan ajaran rahmatan lil alamin. Ajaran yang akan menimbulkan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi umat manusia. Tidak ada pamrih-pamrih yang lain. Tidak ada tujuan-tujuan yang melatar belakangi yang lain. Ala inna hizballahi humul ghalibun. Yang benar-benar prajurit-prajurit yang menjunjung tinggi titah dan firman Allah, itu yang akan mencapai kemenangan kelak. Ajaran rahmatan lil alamin, biarkan dia berjalan. Berikan dia kesempatan untuk berdialog. Ja'al haq wa zaqal batil. Yang benar akan datang dan teguh, sedang yang batil akan hancur. Ini dua faktor inilah yang akan menentukan. Oleh karena itu, mulai sejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diperjuangkan siang malam, yang diperjuangkan sepanjang sejarahnya adalah kesempatan. Kesempatan untuk memberikan kebebasan
kepada ajaran Allah ini untuk berkembang. Sehingga pernah satu waktu Nabi mengorbankan prestisenya, mengorbankan kehormatan dirinya, sehingga diprotes oleh sahabat-sahabatnya, yaitu peristiwa yang terkenal dengan nama Sulhul Hudaybiyah, perdamaian Hudaybiyah. Di dalam persetujuan ini antara pihak penguasa Quraisy, kafir Quraisy Mekah, dan pihak Nabi, ternyata tercantum hal-hal yang menyinggung prestise Nabi. Tetapi Nabi mau menandatangani perjanjian ini. Demi apa? Hanya demi kebebasan bergerak dari ajaran rahmatan lil alamin. Yang penting di dalam Sulhul Hudaybiyah bagi Nabi, bahwa dengan perjanjian ini pihak musuh telah menandatangani untuk tidak ganggu-mengganggu, untuk tidak rongrong-merongrong, tidak untuk jegal-menjegal, tidak untuk perang-memerang selama 10 tahun. Dan artinya selama 10 tahun Nabi diberi hak untuk mengembangkan ajaran rahmatan lil alaminnya ini kemanapun. Ke Mekah, ke Bizantium, ke Romawi, ke Persia, tidak boleh dihalangi oleh penguasa yang selama sekian belas tahun selalu mengejar-ngejar Nabi, selalu mengejar Nabi. Sehingga Sulhul Hudaybiyah ini, yang kalau dilihat materinya sama sekali tidak simpatik. Ini adalah perjanjian yang dilakukan oleh Muhammad Rasulullah. Katanya delegasi pihak Quraisy, maaf, minta diganti ini judul ini. Ini Muhammad Rasulullah itu mulai kapan, katanya dia. Kalau kamu pagi-pagi sudah mengakui Tuhan sebagai Rasulullah, buat apa kita bertengkar selama ini? Buat apa kita mengadakan persetujuan ini? Lalu maunya Tuhan apa? Tulis, Muhammad anak Abdullah. Baik, baik, katanya Nabi. Baik, Ali bin Abi Thalib, ini penulisnya ini. Ayo hapus itu. Rasulullah itu, hapus. Tulis Muhammad bin Abdullah. Ini adalah persetujuan yang disepakati oleh Muhammad anak Abdullah dan pihak Quraisy. Sayyidina Ali tidak mau. Detik. Bagaimana tanganku ini akan menghapus kata-kata Rasulullah? Maaf Nabi, saya tidak sanggup. Tidak sanggup. Ini lebih dari nyawa saya ini Rasulullah. Kalau begitu, tunjukkan saya. Tanganku ini, tunjukkan. Mana itu tulisan itu? Beliau buta huruf. Beliau buta huruf, buta tulis, buta baca. Tunjukkan mana itu Rasulullah. Ya maaf Nabi, ini. Ya, dibusuk. Juga kata-kata Bismillahirrahmanirrahim. Maaf ini kata kita orang Arab jahiliyah ini tidak pernah mengenal ini apa ini, istilah apa ini? Ini kan kepunyaan sampean ini. Bikinlah kata-kata yang umum saja. Bagaimana? Bismillahumma. Dengan namamu ya Allah. Cukup. Ya baik. Robah kata Nabi. Begitu besar pengorbanan Nabi. Sampai Sayyidina Umar, Sayyidina Ali itu buat ini. Apa dikira kita ini tidak berani perang, Pak? Apa dikira kami ini tidak berani berjibaku untuk gugur syahid mempertahankan ajaran agama ini, mempertahankan kehormatan Nabi ini? Nabi senyum, menangis. Memang betul tinjauan luar biasa.
Bagaimana akal kita bisa menerima? Kalau ada orang dari penduduk Mekah yang dikuasai orang kafir lari ke Madinah, yaitu yang dikuasai Nabi. Kalau ada orang lari dari Mekah ke Madinah, maka orang ini harus dikembalikan oleh Nabi. Tidak boleh diterima. Tapi kalau ada orang dari Madinah lari ke Mekah, orang Mekah tidak harus mengembalikan. Ini bagaimana ini? Ini kan berat sebelah. Tapi diterima oleh Nabi. Terima Nabi. Ya saya terima. Banyak orang tidak ngerti. Sepintas lalu itu memang berat sebelah. Tapi Nabi memang rahmatan lil alamin. Pihak musuh merasa puas, merasa menang sekalipun dia sebenarnya kalah. Pertama kekalahannya, dia telah mengakui kenyataan secara de facto dan de jure. Timbulnya kekuatan baru yang namanya Muhammad Rasulullah dan sahabat-sahabatnya, yaitu penguasa Madinah. Ini sudah diakui dengan adanya perjanjian. Padahal kemarin dianggap maling, dianggap burun ini, dianggap pengungsi yang membuat kekacauan dalam negeri. Tapi sekarang berhadapan di meja perundingan sebagai dua pihak yang setanding. Ini sebenarnya kesalahan yang paling parah yang tidak disadari oleh orang kafir Quraisy. Kalau ada orang Mekah lari ke Madinah, itu artinya orang yang sudah tidak kuat imannya, dia ingin bergabung dengan Nabi. Biarlah saya kembalikan. Orang yang sudah berani bertekad meninggalkan rumah tangganya, halamannya, negerinya, hanya demi untuk menyelamatkan imannya, ini bisa dipercaya. Biar saya kembalikan. Dia tidak akan hangus, tidak akan lebur di dalam kejahiliannya Mekah. Bahkan diharapkan dia akan menjadi juru dakwah yang dengan diam-diam dia bergerak mengajak tetangga-tetangganya. Tetapi kalau ada orang lari dari Madinah, dari Nabi, itu tidak mungkin kecuali orang munafik. Kecuali orang yang memang menyatakan berpihak kepada musuh. Buat apa kita memelihara mereka? Biarkan aja dia pulang ke kandangnya. Ini kalau kita pertahankan di sini, dia jadi face de colonne. Menjadi mata-mata musuh dalam selimut. Di sini hebatnya Nabi. Rahmatan lil alamin. Pihak musuh merasa menang padahal kalah. Tapi yang lebih penting dari itu apa? Yang penting bahwa selama 10 tahun orang kafir yang selama ini mengganggu terus-menerus, yang menghantui dakwah, menghantui penyebaran agama Islam selama ini, telah berjanji selama 10 tahun akan memberikan kebebasan dakwah kepada Rasulullah dan tidak boleh diganggu, apalagi diperangi. Ini yang paling penting. Karena itulah ditandai sejak adanya perjanjian yang dikenal dengan Sulhul Hudaybiyah itu ke raja-raja Persia, ke raja-raja Romawi Timur, ke raja di Egypt, Mesir, ke Yaman dan sebagainya. Saudara-saudara, saya memang sengaja berangkat dari sini oleh karena saya melihat bahwa akhir-akhir ini alhamdulillah saya katakan bahwa ujung abad yang akan datang ini mudah-mudahan merupakan abad yang penuh harapan bagi rahmatan lil alamin. Oleh karena apa, saudara-saudara? Sekalipun ini berita-berita seperti ini tidak banyak dilansir, tidak banyak diketahui umum, memang rupanya sangat terbatas. Tetapi dari celah-celah berita yang aktual, saya menganggap ada 3 berita yang penting. Yaitu
keluarnya satu dokumen yang sebut saja dokumen Vatikan yang berisi 150 halaman sebagai pergantian sikap resmi Vatikan dari Paulus ke-6 yang diterbitkan tahun 1970 dan 72, di mana di situ mempunyai judul orientasi untuk dialog antara umat Kristen dan umat Islam. Yang isinya dokumen Vatikan ini mengajak kepada dunia Kristen untuk melemparkan jauh image, gambaran yang diperoleh umat Kristen selama ini tentang Islam, yaitu image usang yang telah diwarisi dari masa yang silam, atau image yang salah karena didasarkan prasangka dan fitnahan. Tanggal 24 April tahun 74, seorang kardinal yang bernama Kardinal Pignedoli, dia menjadi ketua Departemen Urusan Non-Kristen di Vatikan, mengadakan kunjungan resmi atas nama Baginda Paulus ke-6. Mengadakan kunjungan menemui Sri Baginda Faisal almarhum Raja Saudi Arabia. 6 bulan sesudah itu, yaitu bulan Oktober tahun 74, Paulus ke-6 menerima secara resmi kunjungan ulama-ulama Islam dari Saudi Arabia. Malah sempat mengadakan diskusi tentang hak-hak manusia dalam Islam. Ini peristiwa sangat penting sekarang. Ini mestinya harus ditulis dengan huruf besar ini. Tapi ya, rupanya tertulis nyelempit, hurufnya kecil, halamannya ke halaman 3 atau 4 gitu. Tapi ini bukan main. Sebab terus terang saja, dunia barat masih banyak kaum terpelajar yang masih berpikir seperti yang dilukiskan oleh peninggalan orientalis, yang secara a priori menolak untuk menyelidiki dan mempelajari ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya. Kardinal Pignedoli yang saya katakan, ketua Departemen Urusan Non-Kristen itu, yang datang atas nama Paulus menemui Raja Faisal almarhum, itu dengan membawa pesan khusus dari Paulus, yaitu yang berisi rasa hormat dari Paulus ke-6, yang diiringi keyakinan yang mendalam tentang kesatuan dunia Islam dan dunia Kristen, yang kedua-duanya sama-sama menyembah satu Tuhan. Sebab selama ini, saudara-saudara, di dunia barat itu kalau disebut Allah, itu dinyek. Allah itu kata-kata menurut mereka, orang barat, itu Tuhannya orang Islam. Seolah-olah kalau Tuhannya orang Islam bukan Tuhannya orang Kristen. Nah, ini sekarang alhamdulillah sudah mendapat saling pengertian yang baik. Bahwa yang disembah oleh seluruh agama, khususnya oleh Islam dan Kristen, adalah Tuhan yang satu itu juga. Yang oleh istilah Islam disebut Allah. Nah, ini rupanya sudah ada saling pengertian. Kalau kita melihat betapa selama ini, saudara-saudara, dunia barat dengan kaum orientalis malah pernah, menurut kutipan saya di sini, seorang pujangga besar
yang bernama Voltaire itu pernah menulis pada tahun 1741 tentang yang namanya Muhammad atau fanatisme. Itu judul buku, Muhammad atau fanatisme. Jadi disamakan dengan fanatisme. Ini ternyata mendapat dukungan. Jadi maaf kalau saya ini membongkar ini bukan untuk apa-apa, tapi untuk perbandingan. Di mana oleh Paus Benedict yang merupakan paus yang terbesar pada abad 18, dari paus ini tidak ragu-ragu mengirimkan salib dan restunya kepada Voltaire. Yang isi buku itu tidak ada lain kecuali ngenyek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memburuk-burukkan ajaran-ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad. Sehingga sampai yang terakhir, dan ini disingkap sendiri oleh dokumen Vatikan itu yang terbit pada tahun 70 dan 72, yaitu sisa-sisa di mana dokumen Vatikan ini yang dikeluarkan resmi atas nama Roma Katolik, pimpinan tertinggi dari Roma Katolik, mengadakan perbaikan terhadap kesalahan selama ini, yaitu anggapan satu, bahwa Islamnya Muhammad inilah yang mengajarkan fatalisme, menyerah kepada nasib, gelundung semprot, melumpuhkan daya ikhtiar manusia, melumpuhkan bangsa. Itulah Islam. Menyerah kepada takdir, kepada nasib. Ini satu. Dua, tentang pengertian bahwa Islam mempunyai kerakusan untuk memaksa orang lain untuk masuk Islam. Memaksa orang lain untuk disunat. Ada lagi yang mengatakan sisa-sisa yang paling parah. Anggapan bahwa Islam adalah agama yang menyebar rasa takut di kalangan pemeluk-pemeluknya, rasa takut kepada Tuhan. Tuhan itu bukan sesuatu yang harus ditakuti, kata mereka. Tuhan itu adalah penuh kasih sayang, katanya. Tuhan itu ya bukan momok. Tuhan itu bukan hantu. Bukan lambang kekejaman dan kebengisan. Tapi adalah lambang cinta kasih yang terlimpah. Ini. Anggapan lagi bahwa Islam tidak mempunyai moral, etika moral. Islam tidak mengenal tata susila. Orangnya liar-liar, tidak ada aturan, kasar-kasar, tidak punya peradaban, alias biadab. Ini anggapan. Malahan ada lagi yang mengerikan. Islam adalah agama yang mengajarkan fanatisme. Salah bener Islam. Tak gelem awas mantan contoh. Sabil. Ini paham ini sudah berabad-abad tertanam dalam benaknya dunia barat. Dan maaf, merembes pengertian yang salah tentang Islam ini ke dunia timur. Sampai orang-orang yang membaca literatur barat tentang Islam, dia sendiri tidak pernah pelajari Islam dari sumbernya, apalagi dari bahasa aslinya, bahasa Quran. Dia mempelajari Islam hanya dari buku-buku barat yang ditulis oleh orientalis itu. Mereka masih sampai hari ini menganggap
bahwa Islam mengajarkan fanatisme buta. Islam mengajarkan menang sendiri, mau benar sendiri, dan mau memaksakan kemauannya kepada orang lain. Ini disadari oleh dokumen Vatikan ini. Ini harus dirubah. Paham yang begini ini harus dirubah. Malahan dikatakan ada lagi. Nah ini penjelasannya saya kutip. Nanti sumbernya saya akan terangkan. Pengertian tentang jihad fi sabilillah. Ini oleh dokumen Vatikan itu dijelaskan begini. Ini terjemahannya. Sebenarnya jihad fi sabilillah itu bukan nyembelih orang supaya masuk Islam, bukan. Bukan itu artinya jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah ialah, ini keterangan dokumen Vatikan, merupakan usaha keras untuk menyiarkan agama Islam. Usaha keras untuk menyiarkan agama Islam dan mempertahankan agama Islam terhadap orang-orang yang melakukan agresi. Ini penjelasan dari dokumen Vatikan itu yang dikeluarkan tahun 70 dan 72 cetak ulang oleh Sekretariat Vatikan, yaitu pimpinan tertinggi dari Roma Katolik. Para hadirin, ini semua adalah saya ambil dari keterangan seorang dokter ilmu jiwa yang akhirnya beliau ini termasuk sarjana yang juga dokter mengenai penyelidikan ilmiah tentang keorisinalan agama dan kitab-kitab sucinya, seorang bangsa Prancis yang bernama Dr. Maurice Bucaille, yang bukunya ini telah disalin di dalam bahasa Indonesia. Silahkan saudara menyocokkan keterangan saya ini, yaitu dengan nama Bible, Quran, dan Sains Modern. Ini dialih bahasa, diterjemahkan oleh Profesor Dr. H.M. Rashidi. Ini pengambilan saya. Ini saudara-saudara, sejak peristiwa itu Islam diberi jalan di Eropa, dan alhamdulillah saudara-saudara, sekarang Islamic Center bermunculan di barat sekarang. Orang berminat untuk mempelajari Islam dari sumbernya sendiri sekarang. Masjid-masjid sekarang didirikan di ibu kota Eropa dan Amerika. Malahan di Italia, di Vatikan sendiri sekarang telah diperoleh izin untuk mendirikan masjid yang tentunya lebih hebat dari Masjid Al-Baitul Amin. Itu berita yang pertama. Dunia Barat menghadapi abad yang akan datang sudah dibuka orang pintunya. Islam diperkenankan untuk berdialog sekarang dalam suasana kekeluargaan dan demi menegakkan fakta-fakta ilmiah. Baru-baru ini saya sempat ketemu sendiri dengan utusan dari dunia timur, di mana sekarang di Jepang didirikan Japan Islamic Congress yang dipimpin oleh seorang Jepang tulen, seorang Profesor Dr. Shoki Futaki namanya. Utusannya datang dan secara kebetulan saya ketemu sendiri dengan utusannya, sebab Dr. Shoki Futaki berhalangan datang. Menyatakan bahwa di Jepang sekarang ini, bangsa Jepang yang memeluk Islam sekarang sudah terdaftar dalam Japan Islamic Congress ini 250.000 orang.
Ini Perhimpunan Jepang Islamic Congress ini menerangkan kepada kita bahwa di sana di Jepang sekarang sudah dicetak 1 juta Quran bahasa Jepang. Ini 1 juta Quran Jepang ini yang 250.000 diserahkan kepada seluruh penerbit mass media di Jepang. Dan yang 200.000 dibagi-bagi ke seluruh hotel-hotel di Jepang. Di mana Quran Jepang ini akan ditempatkan di tiap kamar di hotel-hotel di seluruh Jepang. Dan dia datang ke Indonesia mengajak untuk mengadakan kerjasama dengan umat Islam di Indonesia dalam bidang dakwah, bidang pendidikan. Nah, ini saya pikir satu waktu dengan Baitul Amin. Nah, ini pada satu waktu ini menggugah. Baitul Amin harus ikut serta di dalam kerja besar, kerja sejarah ini, saudara. Mereka mengatakan kami sudah siap untuk merencanakan mengajarkan Al-Quran, baik bacaannya maupun isinya, kepada sedikitnya 71 juta bangsa Jepang. Malahan datang ke sini minta kepada Profesor Dr. Hamka, kepada Dr. Andes Haji Lukman Harut, kepada Kiai Haji Ahmad Syekhu, supaya mau menjadi penasehat dari Jepang Islamic Congress itu. Saudara-saudara, seorang ahli sejarah mengatakan, yaitu kalau saya tidak salah namanya Lothrop Stoddard, beberapa puluh tahun yang lalu, dialah yang dengan pandangan dan sorotan historisnya, dia ahli sejarah, telah mengatakan pagi-pagi bahwa Asia, Afrika tidak bisa tidak pada ujung tahun ini akan membebaskan dirinya dari belenggu penjajahan imperialisme dan kolonialisme. Dan terbukti. Dia pernah mengatakan, satu waktu nanti, kalau Jepang telah menerima Islam, maka kebangkitan Islam sebagai ajaran tidak bisa dihalang-halangi lagi. Ini ramalan dia. Ya mudah-mudahan lah, mudah-mudahan. Kalau sekarang Jepang dulu menyerbu dengan orangnya, serdadunya, menyebar di sini ke gunung-gunung, dan sekarang menyebar di seluruh pelosok desa kita dengan barang-barangnya, dengan Toyotanya, dengan radionya, dengan segala-galanya. Mudah-mudahan dari Jepang terbit matahari Islam menyebar di daerah-daerah ini. Ini saudara-saudara saya yakin, inilah harapan, inilah tantangan yang harus kita hadapi, yang harus kita sadari. Malah saya terus terang saja, saudara-saudara, tadi pagi saya membaca berita kecil dari RRT yang sekarang mengalami perubahan, di mana di sana Perhimpunan Islam Cina mencetak ulang kitab suci Al-Quran, di mana diterangkan bahwa di sana yaitu dibentuk yang namanya Lembaga Akademi Ilmu Pengetahuan Sosial Xinjiang, daerah Xinjiang yang berada di ujung barat Tiongkok, telah merampungkan penterjemahan ke bahasa Cina, bahasa Tionghoa, dari bahasa Uighur, yaitu tentang mengenai kehidupan Nabi Muhammad SAW. Juga mengadakan penelitian tentang sejarah Islam di Xinjiang. Ini sikap lunak rejim sekarang. Ini menurut istilah mereka, sesudah disingkirkannya tokoh-tokoh Marxis radikal yang disebut 4 sekawan.
Sebab di daratan Tiongkok RRT, di sana sedikitnya 20 juta umat bangsa Cina yang beragama Islam. 20 juta, saudara. Yang selama ini tidak mendapat kesempatan. Sekarang agak dilonggari rupanya. Dilonggari, entah. Saya tidak tahu faktornya apa, untuk apa. Saya tidak mau melihat latar belakang. Saya ingin latar muka saja. Saudara-saudara, sungguh pun masih menjadi kenyataan di RRT sampai hari ini. Penyebaran ajaran ateisme masih mendapat prioritas utama dalam masalah keagamaan. Tetapi satu hal yang harus kita sambut dengan rasa gembira, bahwa di sana suku-suku yang dinyatakan suku minoritas, suku-suku Uighur, suku-suku Han, suku-suku Hui, ini sudah mulai, terutama 6 suku yang terkenal sebagai pemeluk Islam, telah mulai diberi kesempatan untuk ngaji tentang Quran, ngaji tentang Islam, ngaji dan mengamalkan ibadatnya. Ya, dengan maksud apa? Walhasil kita lihat kenyataan ini harus kita sambut dengan gembira. Saudara-saudara sekalian, nah itulah kalau kita melihat ini, maka Isra Mi'raj ini, saudara-saudara, terutama yang diselenggarakan di sini, kalau kita mau menjelajahi, mau mengaji dari Isra Mi'raj untuk menjamin bahwa Islam ini merupakan ajaran rahmatan lil alamin. Menurut konsep Isra, harus mempunyai 4 dimensi. Ajaran Islam harus dilihat dari 4 dimensi. 1 tahun yang lalu saya sudah pernah menyinggung bahwa di dalam peristiwa Mi'raj ini, di mana Nabi dibawa dan diperlihatkan kepada macam-macam yang namanya alam. Alam makro, alam besar. Yang di dalam Islam ada keterangan begini. 1, alamul mulk. Alam fisik. Alam ini yang kita lihat. Ini dijelajahi oleh Nabi di dalam sekejap malam Isra Mi'raj itu. Dari Mekah ke Palestina. Ada lagi yang namanya alamul malakut, atau yang kita namakan alam gaib. Nabi menerawang terus Mi'raj, yang dikatakan langit apa langit itu? Itu sebenarnya bukan langit-langit fisik. Bukan. Mana Pak? Katanya ada pintunya. Digedor-gedor. Oh, itu kan anak SD itu. As-samawati as-sab'a. 7 langit itu adalah masuk alamul gaib. Alamul malakut. Bukan. Kalau ini yang nampak mata, di mana astronot ini pernah menjelajahi, ini namanya as-sama'id dunya. Ini namanya masih daerah alam muluk, alam syahadah, alam fisik. Tapi kalau yang ditempuh Isra Mi'raj ini, tidak dinamakan mukjizat. Kalau cuma ini itu orang astronot Amerika, astronot dari Rusia itu sudah sama dengan Nabi kalau begitu. Tidak perlu adakan peringatan Isra Mi'raj. Adakan saja peringatan astronot. Bukan sekedar alam ini yang dijelajahi. Kalau disebut langit-langit 7, itu adalah nama dari alam gaib. Yang di dalam istilah Islam disebut alam malakut. Alam malakut, alam gaib. Ada lagi yang lebih gaib lagi. Yang namanya alam jabarut.
alam yang abstrak, alam pengertian-pengertian, alam yang tidak bisa dicarikan perbandingannya di alam bumi ini. Ada lagi yang lebih lagi dari itu. Alam yang tidak bisa diomongkan, diceritakan. Alam yang tidak bisa bahasa ini menceritakan. Kamus bahasa habis. Semua rasa perasaan, kehalusan, rasa habis untuk melukiskan alam yang keempat. Ini yang namanya alamul izzah. Keempat alam ini diperlihatkan di dalam Isra Mi'raj. Yaitu alam makro, alam besar. Yang ini hebatnya. Gambaran empat alam ini diperkecil oleh Allah. Disatukan empat alam ini di dalam tubuh manusia ini. Tubuh kita ini adalah himpunan dari empat alam itu. Ini alam mikro, alam kecil, yang menghimpun empat aspek, empat dimensi. Orang baru dinamakan beragama yang benar. Kalau dia bisa memfungsikan empat dimensi dari tubuhnya, kekuatan daya, rohnya, daya akalnya, daya ciptanya, daya perasaannya, yang macam-macam namalah, apa namanya itu, kesusastraan, apa rasa estetik, keindahan. Walhasil manusia ini jangan diukur perutnya tok. Jangan diukur dia tukang makan rumput seperti kambing. No, tidak. Karena itulah kita salib. Kita harus bangga dan bersyukur bahwa pembangunan 5 tahun pelita, pembangunan Indonesia ini bukan membangun perut, bukan membangun mulut, bukan membangun aspal, bukan. Loh, jadi enggak, iya, tapi bukan cuma itu toh. Tapi yang terutama pembangunan 5 tahun yang dilancarkan oleh pemerintah Republik Indonesia yang berpancasila ini adalah pembangunan manusiawi. Ini hebat kan? Karena itu, kalau ada orang yang masih ragu-ragu terhadap pembangunan 5 tahun yang manusiawi ini, kasihan dia, ketinggalan sepurnya, ketinggalan bis. Betul. Umat Islam harus cancut tali wosok, harus ikut serta menurut kemampuan dan lapangannya untuk mengambil bagian yang terbesar di dalam pembangunan 5 tahun. Karena pembangunan 5 tahun ini memang judulnya yang besar adalah membangun manusia Indonesia. Pembangunan manusiawi dalam arti 4 dimensi itu. Bukan hanya otaknya yang akan dibangun. Bukan hanya inteleknya saja yang dibangun. Bukan hanya ekonominya saja yang dibangun. Tetapi yang akan dibangun adalah lambang dari Isra Mi'rajnya manusia sebagai alam mikro, sebagai alam kecil. Allah kepada Nabi kita pada peristiwa Isra Mi'raj itu. Saudara-saudara, saya tidak akan ngomong terusan ya. Ini Quran saya juga hampir putus ini. Ya, juga saudara tentunya ya sudah keju ini ya oleh lugu ini pinaraan. Jadi saya mohon maaf. Cuma saya ingin mohon perhatian kepada mubalik, kepada juru dakwah, kepada ulama-ulama, kepada pemimpin-pemimpin Islam yang saya katakan tadi mempunyai tugas yang sangat berat. Bagaimana menempatkan diri ini sebagai juru bicara yang representatif
untuk menerangkan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Jangan kesusu. Inilah Islam. Inilah Islam. Padahal orangnya sendiri tidak pernah mengenal Islam. Ya maaf, ini bukan saya ngeritik ini saudara. Saya khawatir Islam ini nasibnya, kasihan saya Islam ini. Islam sebagai testamen terakhir, wasiat terakhir dari Allah. Ini amanat terakhir dari langit untuk bumi. Tidak akan turun lagi amanat sesudah ini. Janganlah disia-siakan amanat. Marilah kita pelihara. Marilah kita selami. Marilah kita pelajari sebaik-baiknya. Untuk memahami kandungan Isra Mi'raj, saudara-saudara, saya ingin menganjurkan. Cobalah baca itu. Satu surat yang diberi nama 3. Dan penamaan 3 itu sekaligus merupakan aspeknya Isra Mi'raj. Yaitu yang disebut surat Bani Israil 1. Juga disebut surat Isra. Juga disebut surat Subhana. Maha besar, maha kagum. Ini nama. Sebab apa? Kalau kita mempelajari peristiwa Isra Mi'raj dari urutan ayat-ayat dalam surat itu, surat Isra itu, kita akan menemukan di sana. 1, tentang kebesaran Isra Mi'raj itu sendiri. Baik dilihat kecepatan waktunya maupun tujuan perjalanannya, yang memasuki alam gaib, yang bertemu dengan Tuhan sendiri, bertemu dengan rasul-rasul yang dulu, yang sudah ratusan tahun, ribuan tahun meninggal, di mana tujuan perjalanan Isra Mi'rajnya Nabi bertemu dengan malaikat-malaikat, bertemu dengan yang namanya sorga, bertemu dengan apa yang namanya neraka, bertemu dengan apa yang namanya Sidratul Muntaha, Mustawa. Jadi kalau dibanding sama astronot itu yang sampai di bulan, bukan apa-apa itu, saudara. Itu alam fisik itu belum seperti keluar biasaannya Isra Mi'raj ini. Dan juga terletak dalam kebesaran caranya melakukan perjalanan. Ini tidak pakai kendaraan yang model-model atau kapsul apa, enggak. Ya biasa pakai begini ini Nabi terus naik itu di antara malaikat. Ya apa lah, justru ya apanya ini yang enggak bisa ini ditanyakan. Di sini berhenti ya apa itu. Karena itu jangan coba-coba anak-anak muda ini, ya terutama intelek Islam, jangan mengintelekkan Isra Mi'raj. Ini maaf, mau diotak-atik dicoro akal. Nek Isra Mi'raj wis kena diotak-atik nganggo akal, dudu mukjizat wis. Dudu iku astronot iku jenenge. Sudah masuk lingkaran hukum ilmu alam itu. Ini justru tidak, ya, sudah di luar nih hukum ilmu alam itu. Inilah antara lain. Tapi di dalam surat itu juga kita lihat ayat-ayat yang menerangkan tentang di samping kebesaran Isra Mi'raj juga kebesaran alam cakrawala ini. Kebesaran ilmu alam itu loh, yang sudah bisa dijelajahi oleh astronom. Juga digambarkan kebesaran Allah yang maha besar, yang maha kuasa, yang tidak mempunyai daerah yang terbatas. Juga di sana digambarkan kebesaran Al-Quranul Karim sebagai kitab suci yang terakhir, yang sampai detik ini masih tetap otentik dan asli orisinil. Seperti yang dinyatakan oleh dokter tadi itu, penyelidik dari Perancis tadi itu, Dr. Maurice boleh. Juga tentang kebesaran alam arwah, bahwa kalau kita